Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5551. Ulat Sutera memintal kepompong. Yuhu raksasa langsung merasakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya, ekspresinya berubah, dan dia langsung berteriak dengan marah, "Kalahkan dia!" Ledakan. Seorang pria kuat bergegas menuju Kaisar Abadi dalam sekejap, momentumnya melonjak ke langit. Wajah Kaisar Abadi menjadi dingin, dan kekuatan aturan hidup dan mati tiba-tiba beredar jauh di dalam matanya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memberikan tombol keras ke depan. Anda. Dengan keras, kelompok orang kuat ini, termasuk Yuhu raksasa, merasakan tekanan mengerikan yang tak tertahankan menekan mereka, dan mereka semua langsung jatuh ke dalam kehampaan. Tulang mereka hancur, dan mereka tidak dapat melawan. Apa kekuatanmu? Di tanah, Yuhu raksasa mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Abadi dengan ngeri, dengan rasa tidak percaya yang tak ada habisnya di matanya. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Kaisar Abadi jauh lebih unggul darinya, sang Kaisar Semu. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Pikiran Yuhu raksasa melonjak, dan dia dengan panik ingin melepaskan diri dari penindasan Kaisar Abadi. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari belenggu Kaisar Abadi. Itu sangat menakutkan. Tekanannya seperti gunung besar yang menekannya, menghancurkannya sampai mati. Dibuat di sini. Khususnya, aura yang memancar dari tubuh Kaisar Abadi pada saat ini bahkan lebih melonjak dan bergejolak, seperti jurang maut dan penjara. Kaisar Agung. Inilah kekuatan Kaisar. Seluruh tubuh Yuhu raksasa bergetar hebat, dan tubuh halusnya bergetar tak terkendali. Kaisar Agung, kapan Kaisar Abadi menjadi Kaisar Agung? Menghadapi keterkejutan di hati Yuhu raksasa dan yang lainnya, Kaisar Abadi tidak peduli sama sekali, dia hanya melihat dengan serius kehampaan di tengah pulau Taiyin di depannya. Itu, kekuatan jurang maut. Apakah mereka ada di sana? Aku melihat gumpalan udara gelap dan dingin perlahan menghilang di kehampaan di depanku, meskipun tidak terlalu kuat, itu memberikan perasaan yang sangat menakutkan kepada Kaisar mayat hidup. Seolah-olah sebilah pisau tajam telah ditambahkan ke tubuhnya dan dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Selain itu, ada lapisan kehampaan di depan. Kaisar Abadi menggunakan kekuatan hukum untuk melihatnya. Untuk sesaat, dia sama sekali tidak dapat melihat di mana pintu masuk ke dunia luar angkasa berada. Sungguh jalur luar angkasa yang tidak jelas. Kaisar Abadi menyipitkan matanya. Mezanin luar angkasa ini jelas dibangun oleh Taiyin Mingnu setelah bertahun-tahun dan energi yang tak terhitung jumlahnya, dengan kekuatannya, bukan tidak mungkin untuk menemukan pintu masuknya. Namun akan memakan waktu yang sangat lama. Memikirkan hal ini, Kaisar Abadi menoleh untuk melihat ke arah Yuhu raksasa. Dia mengangkat tangannya, dan dengan suara mendengung, kekuatan tak terlihat menyelimuti Yuhu raksasa. Yuhu raksasa tampak ngeri, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang menuju Kaisar Abadi. Dia langsung memegangnya di tangannya. Katakan padaku, bagaimana cara membuka saluran luar angkasa ini? Kaisar Abadi menatap Yuhu raksasa dengan dingin dan berkata dengan suara dingin. Kaisar Abadi, kamu mengkhianati permaisuri, permaisuri tidak akan pernah membiarkanmu pergi, Yuhu raksasa berkata dengan marah, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kaisar Abadi tiba-tiba mencubit tubuhnya, dan gelombang tiba-tiba yang menakutkan kekuatan pengekangan terjepit, dan tulang-tulang di tubuh Yuhu raksasa mengeluarkan suara retak. Dan dia menjadi ramping.
Tubuh halus Mei terpelintir, dan bagian yang bergelombang dengan cepat terjepit dan mengempis, kekuatan meremas yang keras sepertinya menghancurkannya di tempat. Aku tidak suka mendengarkan omong kosong, Yuhu raksasa, kamu harus tahu emosiku, jangan paksa aku bersikap kasar. Kaisar Abadi berkata dengan suara dingin, bagaimana dia bisa punya waktu untuk bermain-main dengan Yuhu raksasa ini tentang kesetiaan dan kesetiaan yang tak tertandingi. Anda. Mata Yuhu raksasa ngeri, dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Abadi, yang sebelumnya memanggil Suster Yuhu dengan penuh kasih sayang, akan berubah begitu kejam sekarang. Namun, kata-kata Kaisar Abadi tiba-tiba membangunkannya. Ketika Kaisar Abadi berada di bawah komando Permaisuri Ming Yue, dia begitu kejam dan tidak mengizinkan siapapun untuk tidak menaati keberadaan Permaisuri Ming Yue. Orang-orang kuat yang dihukum olehnya karena ini adalah tak terhitung. Ku bilang, token ini, selama diaktifkan, bisa membuka saluran luar angkasa. Melihat Kaisar Abadi masih meremasnya dengan keras, Yuhu raksasa buru-buru mengeluarkan token hitam dan berkata dengan perubahan warna. Kaisar Abadi mengambil token hitam itu dan melemparkan Yuhu raksasa langsung ke tanah, lalu dia dengan cepat mengaktifkan token hitam itu. Suara mendengung. Dia melihat kekosongan di depannya sedikit bergetar, dan fluktuasi spasial yang tidak dapat dijelaskan sepertinya terbuka. Tiba-tiba dia merasa bahagia. Benar saja, token itu memiliki hubungan khusus dengan kekosongan di depannya. Tetapi pada saat berikutnya, kekuatan gelap ditransmisikan dari kehampaan yang berfluktuasi. Token hitam di tangan Kaisar Abadi tidak dapat menahan kekuatan ini. Dan langsung hancur dalam sekejap dan berubah menjadi bubuk, dan itu akan membuka ruang. Lulus. Tao telah lenyap sama sekali. Ini bukan urusanku. Aku menggunakan token hitam yang diberikan oleh Permaisuri untuk membuka dinding luar angkasa. Yuhu raksasa memasang ekspresi panik di wajahnya, dan berkata dengan ngeri sambil memegangi kaki putihnya yang panjang dan ramping. Kaisar Abadi bahkan tidak melihatnya, dia hanya mengerutkan kening, karena dia merasakan bahwa bukan ada yang salah dengan token itu. Tetapi ruang di dalamnya menjadi sangat tidak stabil karena beberapa perubahan, dan sebagai tambahan ada nafas jurang maut. Terus menghilang, token hitam ini telah kehilangan fungsinya untuk membuka tembok batas. Tidak, aku harus masuk dan melihatnya. Berpikir bahwa wanita tertua masih di dalam, Kaisar Abadi menjadi marah dan tiba-tiba berjalan menuju dinding batas ruang. Ledakan. Saya melihat gelombang energi Kaisar yang menakjubkan. Saat sosok Kaisar Abadi hendak menerobos ke dalam kehampaan, tiba-tiba energi jurang yang tak terlihat memenuhi udara. Segera setelah energi jurang ini bersentuhan dengannya, tubuh fisiknya tiba-tiba muncul. Segera. Dengan kepulan asap hitam, nafas dingin tiba-tiba menyapu bagian dalam tubuhnya. Tidak baik. Ekspresi Kaisar Abadi berubah drastis, dan dia buru-buru mengaktifkan aturannya sendiri, namun aura dingin masih datang, dan itu benar-benar akan merusak asal-usulnya. Istana Siming. Di jantung Kaisar Abadi. Kaisar Zun meraung di dalam hatinya dan mendesak Istana Siming untuk menekan auranya, dia memandang kehampaan di depannya dengan ngeri. Mengetahui di dalam hatinya bahwa dia mungkin tidak dapat memasuki kehampaan dalam waktu singkat dengan caranya sendiri. Dan, Kaisar Abadi mengangkat kepalanya dan melihat gelombang aura gelap menyebar perlahan ke arah luar Pulau Taiyin. Tidak, gerakan seperti itu pasti akan diperhatikan oleh orang lain, dan bahkan menarik perhatian 4 Kaisar Agung. Kekuatan. Jurang maut terlalu istimewa. Setelah lolos, setiap jejaknya akan ditangkap. Istana Siming, tekan. Kaisar Abadi berteriak keras, dan Istana Siming di tangannya langsung naik ke langit dan melayang di atas Pulau Taiyin. Dengan keras, sebuah istana berkabut sederhana berdiri, segera menutupi seluruh Pulau Taiyin terselubung di dalamnya. Di Pulau Taiyin, masih banyak orang kuat yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka menatap ke langit dengan ngeri.
Di saat yang sama, banyak orang yang naik ke langit dan mencoba pergi dari sini, namun mereka semua tertahan oleh aura istana Siming dan diblokir sepenuhnya. Saat ini, Pulau Taiyin telah menjadi pulau terpencil yang dipenjara. Paman, hanya ada sedikit yang bisa kulakukan, dan semuanya mulai sekarang akan bergantung padamu. Kaisar Abadi memandang dengan cemas ke dinding pembatas di depannya, merasa khawatir di dalam hatinya. Namun, apa yang Kaisar Abadi tidak ketahui adalah bahwa di sisi lain laut bencana abadi, ketika energi jurang di sini hilang. Pulau Matahari. Gadis Matahari, yang baru saja kembali ke pulau miliknya untuk mundur, tiba-tiba membuka matanya dan melihat lokasi Pulau Taiyin. Nafas ini. Bas. Di tangannya, sebuah manik hitam muncul seketika, dan di tengah manik itu, ada sedikit aliran cahaya hitam. Itu ke arah Pulau Taiyin. Mungkinkah Taiyin Mingnu ada di sini? Mata Sun Mingnu menyipit, dan ada jejak kemarahan di matanya. Saat berikutnya, dia bergoyang dan menghilang tiba-tiba, menuju ke arah Pulau Taiyin dan menyerbu pergi. Dan di seberang lautan malapetaka abadi. Gadis dunia bawah bintang kegelapan sedang berjalan di atas ombak, tapi tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke arah Pulau Taiyin. Suatu saat, matanya telah berubah menjadi roda bundar yang tersusun dari benang sutra hitam. Ada titik putih di tengah roda bundar tersebut. Pada saat ini, roda bundar itu perlahan berputar, dan dia langsung melihat sesuatu yang istimewa di atas Pulau Taiyin. Visi itu terwujud. Namun fenomena khusus ini sepertinya ditekan oleh suatu kekuatan dan perlahan menghilang. Pulau Taiyin. Gumam bintang gelap Mingnu, matanya langsung kembali normal. Dia berpikir sejenak, lalu mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba menghilang ke arah Pulau Taiyin. Saat bintang gelap Pluto dan Sun Pluto bergegas ke Pulau Taiyin. Di dinding batas ruang. Bum bum bum. Utusan suci teratai hitam datang ke Taiyin Mingnu dan bertarung sengit dengan Kaisar Nether. Salah satunya adalah mantan 4 kaisar besar, dan yang lainnya adalah utusan suci dari Abais. Keduanya bertarung satu sama lain, dan mereka berimbang. Hanya ada 2 momen, tapi sayangnya tidak cukup melihat di depan utusan suci ini, pengorbanan darah. Melihat bahwa dia tidak bisa menjatuhkan Kaisar Nether dalam waktu singkat, utusan suci teratai hitam segera meraung. Dengungan, seluruh tubuh, gadis Taiyin Nether, mekar dengan cahaya hitam tak berujung, dan seluruh tubuh orang itu langsung menyatu dengan genangan darah hitam di bawah. Ledakan. Aura jurang yang menakutkan naik ke langit, dan garis kekuatan hitam melonjak keluar dari genangan darah hitam, dan langsung diintegrasikan ke dalam tubuhnya oleh Taiyin Mingnu. Pergi! Teriak Taiyin Mingnu, dan tanda yang dalam langsung mengalir di cermin Yin Ming di antara alisnya, dan kekuatan yang beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya meletus. Dengan ganas mengalir menuju Kaisar Nether. Yin Ming bermanifestasi. Dengan keras Kaisar Nether langsung terpesona, dan sosoknya perlahan muncul di bawah cahaya cermin Yin Ming. Hei, biar ku beritahu, bagaimana mungkin kalian, keempat Kaisar Agung, bisa begitu lemah? Ternyata itu hanya jiwa yang tersisa. Ya ampun, bagus sekali jiwa yang tersisa ini mampu melawan utusan suci ini demi sekian lama. Taiyin Mingnu terkekeh. Dia masih sedikit takut pada Kaisar Netherworld, tetapi sekarang dia melihat bahwa dia hanyalah jiwa yang tersisa, dan hatinya tiba-tiba menjadi rileks. Qin Chen muda, orang ini dapat mengaktifkan kekuatan jurang maut di genangan darah ini. Kaisar ini hanyalah jiwa yang tersisa. Saya khawatir. Kaisar Netherworld berkata dengan ekspresi jelek. Kekuatan jurang maut meresap kemana-mana. Jika dia berada dalam kekuatan penuhnya, dia secara alami tidak akan takut pada utusan suci manapun di depannya. Tapi sekarang dia hanyalah jiwa yang tersisa, tetapi dia agak kewalahan oleh kekuatan itu. Dari jurang maut. Aduh, aku sudah lama berkata bahwa kita harus pergi ke Gunung Huangquan Kaisar ini dulu.
Jika kaisar ini bisa memasuki Huangquan dan memulihkan budidayanya, teratai hitam ini tidak akan mudah dihancurkan sampai mati olehku. Kaisar Netherworld mengeluh. Qin Chen mengabaikan keluhan Kaisar Netherworld dan melihat genangan darah di bawah. Apakah itu kekuatan jurang maut? Jantungnya bergerak, dan dia tiba-tiba menoleh dan melihat bahwa Molly di sampingnya sepenuhnya diselimuti oleh aura jurang maut yang masuk dengan sendirinya. Saat ini, Molly dikelilingi kabut hitam, seperti ulat sutra yang memintal kepompong. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.